Kita semua tahu kalau Loki adalah karakter pembohong. Jadi, siapa yang akan percaya dengan Loki? Namun, apakah Oda Sensei membuat suatu hal yang menarik bahwa sebenarnya Loki sedang difitnah di sini sehingga tidak ada orang yang percaya dengan dia? Jangan bilang kerja sama Loki dan Luffy ada maksud di balik semua ini bahwa Loki sadar ada musuh di istana dan menyuruh Luffy untuk mengeceknya dengan alasan mencari kunci. Apalagi Luffy tidak merasakan kejahatan dari Loki saat pertama kali bertemu. Apakah Loki sebenarnya orang baik yang tersakiti? Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan bahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1135. Tapi sebelum itu kita rumuskan bahasanya. Shanks adalah orang yang muncul di Elbaf, sementara Kagami adalah yang budung ini yang kita kenal sebelumnya. Jadi kita akan membedakan orang ini dengan penyebutan nama tersebut. Dan jika kalian sudah mengetahui isi chapter 1135, seharusnya perdebatan telah usai. Yang ini adalah Shanks, dengan kata lainnya ini adalah dua orang yang berbeda alias Shanks ada dua. Karena diketahui kedua sosok ini menanyakan lokasi Loki di mana. Sementara seharusnya Akagami yang kita kenal sudah pernah ke sana jika bersumber dari ucapan keroconya Loki. Atau dengan kata lainnya, Akagami sudah pernah bertemu Loki di penjara itu seharusnya. Dan dari situ aja kita bisa mengetahui atau cukup pasti yang ini bukan Akagami alias orang yang berbeda. Kemudian ya, berbicara soal mereka yang mengincar Loki, dugaan kita sebelumnya sesuai bahwa yang dibicarakan oleh Shanks dan Gorose itu di video ini benar-benar adanya bahwa mereka tengah membicarakan Loki. Karena di chapter ini mereka sedang mengincar Loki. Walaupun ya di video ini kita masih menaruh sudut pandang bahwa ini adalah Kagami, tapi terlepas daripada semua hal tersebut, ini menjadi menarik karena apa? Karena mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi sebenarnya di sini antara Loki dan semua warga Elbaf. Karena melihat kemampuan daripada si wanita perban ini, dia mampu memberikan perban kepada orang lain dengan rasa sakit. Terlihat di sana ya para penjaga yang tidak memberitahu Loki di mana atau berada terkena serangan perban yang entah bagaimana tiba-tiba muncul dan Giant di sana merasa kesakitan. Yang mana dari hal tersebut membuat beberapa indikasi yang masuk akal bahwa perban di mata Loki itu mungkin berasal daripada kemampuan si wanita tersebut. Tapi ada beberapa skenario yang membuat itu tidak masuk akal. Jika perban di mata Loki adalah ulah daripada si wanita ini, seharusnya mereka tidak perlu menanyakan di mana Loki berada, bukan? Kecuali skenarionya di mana perban itu di mata Loki terpasang atau tercipta ada di tempat yang berbeda atau timeline yang berbeda, itu baru masuk akal. Kalau perban di mata Loki berasal daripada wanita tersebut. Tapi masalahnya apa yang terjadi kepada Loki sebenarnya? Konflik apa yang sebenarnya terjadi kepada Raja Harlat ayahnya sendiri? Karena jika perban ini didapat Loki sebelum dia dipenjara atau bahkan sebelum dia membunuh ayahnya sendiri, pasti ada konflik yang terjadi bukan sebelumnya. Dan setidaknya 3 pihak ada di sana dalam konflik tersebut. Selain daripada itu, jika kita perhatikan juga istana di sana dalam kondisi yang sedang rusak pula. Dan 2 manusia bertudung ini bisa teleport pula ke tempat itu. Artinya insiden di mana matinya Raja Harlat itu mungkin ada beberapa pihak yang ikut campur di sana. Maksudku, insiden itu bukan sekedar anak yang tiba-tiba membunuh ayahnya. Pasti ada plot lain yang datang dari pihak tersebut yang mungkin menjadi kesalahpahaman kemudiannya. Tetapi sebelum ke sana, pertama-tama apa yang diincar oleh World Government daripada Loki ini bahkan mungkin Elbaf. Karena kita sudah memastikan obrolan Shanks dan Gorose ini membahas Loki. Bahkan diketahui Loki memiliki bounty khusus daripada World Government. Jadi apa alasannya mereka mengincar Loki? Apakah buah iblis Loki begitu besar dahsyatnya? Dan apakah ucapan Loki bukanlah sekedar isapan jempol? Maksudku, Loki benar-benar bisa menghancurkan dunia dengan kemampuan buah iblisnya tersebut. Buah iblis yang selama ini diwariskan di Elbaf. Jika itu yang menjadi suatu alasannya, seharusnya kita bisa sedikit menduga kenapa Raja Harlat mati.
Dan sepertinya yang terjadi kemungkinan buaya legendaris tersebut ya pada dasarnya memang direbutkan banyak orang atau banyak pihak. Salah satunya World Government. Dan Raja Harlat mati memang berada di tangan Loki. Tapi mungkin di momen yang sama sebenarnya Harlat yaitu rajanya atau ayahnya Loki menyuruh Loki untuk memakan buaya iblis tersebut agar aman tetap berada di Elbaf. Sehingga di kejadian ini sebenarnya Loki adalah tokoh yang baik yang melindungi buaya iblis tersebut daripada pemerintah dunia atau sesuatu yang pernah disinggung oleh Louis Arnold. Mungkin ada sesuatu yang jika dibiarkan terlalu lama akan ada sesuatu yang berbahaya pula. Tetapi warga Giant di sana justru melihat Loki sebagai penjahat. Perlu diingat sebelumnya kita bisa melihat bahwa ada Giant yang kurang senang dengan kehadiran Mugiwara Ichimi. Bisa saja Giant tersebutlah yang memberikan informasi palsu atas apa yang terjadi pada saat itu. Karena menariknya adalah pada chapter yang lalu, Loki merasa sangat tersinggung jika dia dikatakan sebagai orang baik. Apa alasannya? Kenapa seperti itu? Loki sangat tidak terima dicap sangat baik. Mungkin saja ada alasan dibalik kemuakannya dianggap baik. Karena mungkin saja saat itu Loki selalu disalahkan dan tak ada yang percaya dengannya. Dimana ya ini sangat menarik jika kita menyinggung soal referensi. Loki adalah dewa penipu, jadi siapa yang akan percaya dengan dia? Dan di sini Oda membuat kebalikannya tapi tetap sama, bahwa tidak ada yang percaya dengan Loki. Jadi Loki mulai menganggap dirinya penuh dengan kejahatan karena semua orang menganggapnya seperti itu. Dan perlu diingat pula, Luffy sebelumnya pernah ke tempat Loki kan? Tapi menariknya adalah Luffy sama sekali tidak merasa sensasi aura jahat daripada Loki. Bahkan terlihat Luffy santai atau tiduran di tubuhnya Loki. Iya, walaupun ya Luffy sempat marah karena Loki sendiri yang membasah Kagami, tapi selama itu Luffy sama sekali tidak menganggap Loki sebagai musuh atau penjahat. Itu dia yang cukup menjadi poin yang menarik dan juga menimbulkan suatu pertanyaan apakah Luffy dan Loki akan saling kerjasama nantinya, karena sepertinya yang kukatakan tadi, jika pemerintah dunia menginginkan buaya iblis Loki, maka kematian daripada Loki ada di depan mata. Dan mungkin ini juga alasan Oda membangun plot kalau Luffy masih berhubungan dengan Loki, di mana ya Luffy telah menjalin suatu kerjasama dengan Loki untuk mencuri kunci daripada jeratan penjaranya tersebut. Dan benar itu semua bisa menjadi pemicu bahwa mereka mungkin akan bekerja sama. Tapi jika kita berkaca dari sudut pandang yang lainnya, apakah ada sesuatu di balik semua ini? Karena menariknya, sepertinya Loki sadar ada sesuatu di istana. Mungkinkah alasan sebenarnya Loki menyuruh Luffy untuk ke istana dengan alasan mencuri kunci itu untuk mengecek keadaan di tempat itu, kalau musuh emang sering muncul di lokasi tersebut? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Loki sebenarnya orang baik yang tersakiti?